Tauhid rububiyah. Tauhid ini diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, sehingga tauhid itu ismul masdar. Ini sedikit kita bahas bahasa Arab sedikit. Ya, ismul masdar artinya kata dasar. Jadi kata dasarnya tauhidan, wahada yuwahidu artinya apa? Ja'ala syai'an wahidah. Wahada yuwahidu tauhidan artinya kita menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa pengertian tauhid, karena kita bilang di awal penting kita mengetahui perincian tentang tauhid, karena tauhid ini adalah dakwah yang detail. Tauhid ini adalah kata yang agung dan mulia, sehingga dia punya perincian-perincian yang harus dipahami. Itu secara segi bahasa, yaitu mengesakan atau menjadikan sesuatu tunggal atau esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari makna istilah, dari makna definisinya, maka ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun makna istilah at-tauhid maka berbeda-beda macamnya tergantung latar belakang mereka masing-masing dan kelompok mereka masing-masing. Ya. Makna at-tauhid secara definisi, secara istilah kembali ke latar belakang orang-orang tersebut dan kelompok-kelompok tersebut. Maka di sini terjadi 3 definisi. Kalau kita urutkan sesuai dengan definisi kelompok-kelompok yang ada, maka definisi tauhid menjadi 3 golongan. 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan sebagian daripada orang-orang sufiyah, yang mana mereka tidak punya definisi secara detail, secara khusus nggak punya. Mereka hanya mengatakan ya sudah, tauhid itu mengesahkan Allah secara global begitu saja. Dan mereka hanya mengatakan tauhid dengan hamasah, dengan semangat tanpa ilmu. Kita udah bilang tauhid itu adalah dakwah yang mulia, dakwah yang agung, dakwah yang detail. Bahkan seluruh para nabi dan rasul dari awal sampai akhir, dakwah mereka semua sama, yaitu mendakwahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok sebagian ahlu sufiyah, mereka tidak punya definisi khusus. Pokoknya tauhid ya tauhid, mengesahkan Allah. Sudah. Oleh karena itu ayo kita semangat, ayo kita membela tauhid. Hanya bermodal semangat, hamasah kalau bahasa Arabnya. Semangat doang tanpa ilmu. Makanya tidak aneh kalau kita melihat sebagian masyarakat ada yang Masya Allah, dia kalau sudah membela tauhid betul-betul semangat, tetapi padahal dia masih jatuh dalam kesyirikan, yaitu lawannya tauhid. Karena lawannya tauhid syirik, dia masih jatuh. Dengan cara apa? Dengan cara dia masih membawa jimat-jimat, atau terkadang ya senjata yang dia pakai untuk melawan kezoliman dengan berdalih tadi menegakkan tauhid, tapi senjata yang dia pakai masih dia percayai harus diisi baik dengan bertapak di goa ataupun dengan ya ucapan-ucapan kiainya disemburlah segala macam lah. Dan golongan yang seperti ini yang paling banyak di masyarakat kita. Mereka nggak paham tauhid secara rinci. Pokoknya tauhid itu mengesahkan Allah, udah. Pokoknya kita semangat harus menegakkan tauhid. Tauhid itu apa? Nggak tahu, pokoknya mengesahkan Allah. Nah, ini banyak di kalangan masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Kemudian golongan yang kedua. Golongan kedua adalah golongan al-mulahidah. Golongan yang di situ ada penyimpangan dan kebid'ahan di dalam akidah mereka. Dan ini kelompoknya banyak. Kelompoknya banyak sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin.
Bisa dirujuk di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 5 kelompok mulahidah yang salah dalam mendefinisikan tauhid. Salah dalam mendefinisikan tauhid. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan dalam bahasa Arab al-ittihad, al-ittihadiyah. Ini kelompok dalam bahasa Arab namanya al-ittihadiyah. Kalau bahasa Jawanya manunggal kauluwa gusti, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu dengan makhluknya. Manunggal kauluwa gusti. Kalau bahasa Sunda saya nggak paham. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Sehingga mereka mendefinisikan ya, tauhid itu adalah meyakini bahwasannya Allah adalah zat. Ini tauhid di definisi mereka. Allah adalah zat yang bisa dimanapun dan bisa kemanapun. Itu tauhid definisi mereka. Secara istilah di kelompok mereka mengatakan tauhid itu adalah kita meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang bisa dimanapun dan kemanapun. Sehingga konsekuensi dari definisi mereka, mereka mengatakan Fir'aun, begitu juga orang-orang yang menyembah berhala patung, itu nggak bisa kita katakan mereka itu melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena walaupun Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, begitu juga orang-orang yang menyembah berhala itu menyembah berhala bukan menyembah kepada Allah, itu hakikatnya mereka sebenarnya nyembah Allah. Kenapa? Karena definisinya tauhid, Allah itu adalah zat yang bisa dimanapun dan kemanapun. Sehingga Allah bisa aja ada di dalam patung itu, Allah bisa aja di dalam tubuh Fir'aun. Sehingga Fir'aun gak salah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, sembah saya. Gak salah Fir'aun, karena bisa jadi Allah ada pada dirinya, karena Allah itu zat yang bisa dimanapun dan kemanapun. Sehingga jangan mengatakan syirik. Sehingga kalau ada yang mengatakan Fir'aun itu salah karena dia mengaku menjadi Allah, menjadi Tuhan, berarti itu syirik. Karena berarti menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala bukan zat yang bisa dimanapun dan kemanapun. Jadi bagi mereka tauhid itu yaitu menganggap Allah itu bisa berada dimanapun dan bisa bersama makhluk siapapun. Dan bagi mereka kesyirikan, kalau kita tuduh atau kita bilang Fir'aun itu salah, Fir'aun itu syirik, Fir'aun itu kafir karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Begitu juga orang-orang yang menyembah berhala, kalau kita katakan itu mereka adalah kafir, mereka adalah syirik, mereka musyrik, maka itu yang syirik bagi mereka. Sehingga Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ini firqah yang pertama. Dan ini batil. Jelas kebatilannya. Nanti kita akan lihat dari mana sisi kebatilan mereka dan kenapa mereka bisa mencetuskan pendapat itu. Itu akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu kelompok yang kedua, kelompok yang mulahidah, yang memiliki penyimpangan dan kebid'ahan di dalam akidah mereka, yaitu kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini mereka mengingkari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi mereka mengatakan cukup kita yakini Allah itu ada. Adapun dia punya nama, punya sifat, nggak boleh kita tentukan itu. Kenapa? Karena kalau kita tentukan Allah punya nama dan punya sifat, berarti kita samakan Allah dengan manusia dan makhluk-makhluknya. Karena yang butuh nama dan sifat itu makhluk-makhluknya, sedangkan Allah nggak butuh kepada nama dan nggak butuh kepada sifat. Udah cukup tauhid itu di sisi Jahmiyah, di kelompok Jahmiyah adalah meyakini Allah ada. Udah itu aja. Allah itu ada. Nggak usah pakai nama, nggak usah pakai sifat. Pokoknya yakin Allah ada. Dan ini juga jelas kebatilannya. Jelas kebatilannya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Qadariyah.
Mereka mendefinisikan tauhid, yaitu tauhid itu adalah mentiadakan takdir untuk Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan takdir. Allah itu nggak tahu perbuatan makhluk-makhluknya kecuali ketika makhluknya sudah melakukannya. Karena nggak ada takdir. Tidak ada dicatat, tidak ada penciptaan Allah terhadap takdir, nggak ada. Sehingga siapa yang menetapkan takdir bahwasannya seluruh makhluk ciptaannya, seluruh alam semesta ini tidak bisa lepas dari takdir Allah, siapa yang menetapkan itu berarti dia musyrik. Berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ini di sisi Al-Qadariyah. Kenapa mereka mengatakan kenapa kita tidak menetapkan takdir? Karena kalau kita menetapkan takdir dengan mengatakan seluruh makhluk ciptaan Allah ini sudah Allah takdirkan perbuatannya, bagaimana nanti kelak akhirnya, bagaimana kehidupannya sudah Allah takdirkan, berarti kita juga melazimkan kepada Allah untuk kembalikan seluruh perbuatan-perbuatan buruk seperti zina, mencuri, merampok, membunuh juga kepada Allah. Padahal kan Allah Maha Baik. Main akalnya. Nah, ini nanti kita bahas di mana kedudukan akal dan di mana kedudukan Al-Qur'an. Biar kita tahu jamaah. Karena kelompok Qadariyah mereka mencetuskan pendapat ini karena akalnya yang dimainkan. Dia bilang apa? Kalau kita menetapkan takdir, berarti seluruh perbuatan buruk hamba-hambanya juga kembali ke Allah dong. Padahal kan Allah Maha Baik. Masa Allah suka sama yang buruk-buruk? Berarti Allah nggak baik dong. Main akalnya. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok Al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini adalah kelompok yang mendefinisikan tauhid. Mereka mengatakan seluruh makhluk-makhluk, seluruh alam semesta ini nggak bisa lepas dari namanya takdir Allah. Sehingga mereka itu ibarat boneka yang ke kiri dan ke kanannya tergantung Allah. Mereka nggak punya keinginan, mereka nggak punya kemauan. Karena boneka kan nggak punya kemauan. Boneka diam, mau di ke kananin, mau ke kiriin, diam aja, namanya boneka. Nggak punya kemauan, nggak punya iradah, nggak punya ikhtiar, usaha, nggak punya sama sekali. Sehingga konsekuensi dari tauhid definisi mereka ini Al-Jabariyah, mereka mengatakan oleh karena itu Fir'aun, iblis, syaitan, penyembah-nyembah berhala di zaman Rasulullah, kaum musyrikin, itu semua nggak bisa disalahkan, nggak bisa dikafirkan, nggak bisa dikatakan musyrik. Kenapa? Karena mereka hanya ibarat boneka, menjalankan apa yang Allah suruh. Mereka menyembah patung itu yaitu Allah yang takdirkan, Allah yang suruh. Mereka kan boneka, nggak bisa buat apa-apa. Fir'aun juga menganggap dirinya adalah Tuhan Allah, karena Fir'aun boneka, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa lepas semua dari takdir Allah. Pokoknya semua seperti ya kapas yang ditiup angin, kemana angin bertiup disitulah dia lakukan. Sehingga nggak bisa disalahkan itu. Nabi Muhammad juga nggak bisa dibilang orang bertakwa, nggak bisa dibilang orang yang paling beriman. Nabi Muhammad kenapa? Karena sesungguhnya dia beriman itu karena perintah Allah. Dia kan boneka juga, bukan karena usaha dan keinginannya beriman itu. Jadi nggak ada bedanya Nabi Muhammad sama Fir'aun. Nggak boleh disalahkan dan juga nggak boleh ya dilebihkan, karena sama-sama boneka. Itu konsekuensi daripada tauhid kelompok Al-Jabariyah. Nah, ini juga salah, ini main otaknya. Ya. Kemudian yang kelima adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka adalah kelompok yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar nama saja, tetapi bukan sifatnya. Mereka mengetahui Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka tetapkan itu Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz, Allah Al-Alim. Mereka tetapkan itu. Tapi kalau untuk makna kandungannya mereka bilang nggak ada. Jadi itu cuman hanya sekedar nama saja. Seperti kalau ada nama orang soleh, jangan tetapkan dia soleh, namanya saja. Ya, jadi mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Katanya kenapa kita tidak tetapkan makna dan sifat untuk Allah hanya sekedar nama?
Karena sama seperti manusia. Manusia coba banyak yang namanya soleh, tapi nggak soleh, toleh. Banyak yang namanya Muhammad, tapi perbuatannya macam syaitan. Banyak yang namanya Muhammad kan, tapi nggak beda dengan pekerjaannya syaitan. Suka ganggu orang, suka ngajak orang kepada kemungkaran. Nah itu, oleh karena itu mereka bilang, ya sudah, kita berikan kepada Allah nama-namanya sesuai dengan di Al-Quran yang Allah kabarkan, tapi jangan tetapkan sifatnya. Karena manusia saja dinamakan dengan nama itu tapi nggak punya sifat itu. Nah ini semua adalah kelompok-kelompok al-mulahidah yang memiliki kesesatan dan kebid'ahan di dalam akidahnya. Kemudian kelompok yang ketiga, kita bilang tadi sesuai dengan definisi dibagi menjadi 3. Ada sebagian yang mendefinisikan secara global dan itu adalah sebagian daripada ahlu sufiyah. Ada sebagian lagi yang mendefinisikan dengan al-mulahidah, yaitu kesesatan karena ada kebid'ahan di dalam akidah mereka, dan ini tadi ada 5 kelompok. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, ahlu sunnah wal jamaah membagi tauhid itu menjadi 2. Yang pertama adalah tauhid yang berkaitan tentang keyakinan, dan yang kedua adalah tauhid yang berkaitan tentang amal perbuatan. Tauhid yang berkaitan tentang keyakinan ada 2, yaitu pertama tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah yang pertama, dan yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Kita ulangi lagi, tauhid yang berkaitan tentang keyakinan ada 2, tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini semua berkaitan tentang keyakinan. Tauhid rububiyah, kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengontrol, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan semua rezeki kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Ini tauhid rububiyah, keyakinan, kaitannya kepada keyakinan, harus yakin. Kemudian yang juga berkaitan dengan tauhid keyakinan adalah asma wa sifat, yaitu kita yakin nama-nama Allah, ini asma wa sifat, ini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang mana ya asma wa sifat ini kembali kepada informasi-informasi yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Harus kita yakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mana itu adalah informasi-informasi dari Allah untuk mengkabarkan tentang dirinya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mulia, Allah sangat keras azabnya, Allah Maha Mengasihi lagi menyayangi. Ini informasi-informasi datang dari Allah untuk mengkabarkan tentang dirinya, dan di mana kita bisa jumpai di dalam Al-Qur'anil Karim. Dan ini banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sebutkan semua tentang rububiyah dan asma Allah, hayyul qayyum, tentang Allah tidak berat baginya untuk menjaga langit dan bumi, Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk, Allah enggak lupa. Itu kan semua tentang nama-nama sifat Allah dan kerobnya Allah, kerububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini. Kemudian setelah itu apakah cukup dengan meyakini saja? Tidak. Karena kita bilang tadi, tauhid itu adalah dakwah yang detail. Setelah dia meyakini dan mengetahui, maka kemudian dia harus melakukan dan mengamalkan. Caranya dengan apa? Dengan hanya mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan hanya doa, dia berikan doa hanya untuk Allah, dia berikan kurban hanya untuk Allah, dia berikan nadarnya hanya untuk Allah. Dia tidak mau memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Jadi ibaratnya jamaah, untuk mendekatkan pemahaman kita, ini bukan kita menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan, tapi hanya untuk agar kita mudah mencerna dengan logika kita, mudah kita pahami, biar kita mudah memahami tauhid. Ibaratnya ada 2 orang, si A dan si B, laki dan wanita ingin menikah. Laki dan wanita ingin menikah.
Nah, kira-kira sebelum mereka menikah apa yang mereka lakukan? Yaitu saling mengenal, saling mencari kabar. Si A mengenal si B juga mengenal si A. Saling cari informasi untuk yakin, kan gitu. Agar melangkah kepada pernikahan. Si A mencari informasi, si B gimana orangnya, oh sifatnya begini, oh keluarganya ini, bapaknya ini, ibunya ini, tinggalnya di rumah ini, sifat kesukaannya, begitulah. Nah, itu adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kita kenali Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana sifatnya Allah? Apa nama-namanya yang Allah miliki? Setelah kita udah kenal, seperti tadi. Setelah si A kenal si B kenal si A, maka lanjutlah kepada proses pernikahan. Menikah mereka menjadi suami dan istri. Setelah menjadi suami dan istri, apa yang harus dilakukan berikutnya? Apa cukup udah sampai situ aja udah nikah kita udah? Enggak. Masih ada proses berikutnya, yaitu kita melakukan, kita bekerja, kita beramal untuk menunjukkan kewajiban kita kepada dia. Seorang istri pun begitu, memiliki kewajiban yang harus dia lakukan, harus dia buat, harus dia amalkan agar menunjukkan kewajiban dia kepada suaminya. Begitu juga kewajiban suami kepada istrinya. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Setelah kita mengenal Allah, kita yakin Allah adalah sang pencipta, Allah yang mengontrol seluruh makhluk-makhluknya, Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Udah kenal kita nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sudah yakin kita. Maka kerjakan kewajibanmu sebagai hamba Allah, yaitu hanya memberikan peribadatan untuk Allah saja. Nah, dari sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini maka tauhid rububiyah itu adalah titik sengketa antara seorang muslim dengan orang ateis. Titik sengketa antara seorang muslim dengan ateis, baik ateis yang memiliki agama atau ateis yang nggak punya agama. Karena ateis ini ada dua, ada yang nggak punya agama, dia memang nggak percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahkan mereka mengatakan, ya, dunia ini, bumi ini tercipta karena Big Bang, karena ledakan, sebagaimana yang mungkin pernah kita pelajari, ya, istilah di dalam fisika atau metafisika. Sistem nebula. Nah, itu pelajaran dulu kita masih SMA. Sehingga Allah Tuhan itu nggak ada. Dunia ini tercipta ya karena ledakan Big Bang aja. Nebula udah sudah. Ada lagi ateis yang mereka beragama tapi agamanya buatan manusia. Yaitu agama yang meyakini adanya dewa-dewa. Adanya dewa pemelihara, adanya dewa penghancur, kan begitu. Adanya dewa kegelapan, adanya dewa mengatur langit, dewa bumi, Hindu dan Buddha. Ini agama ciptaan manusia. Nah, di situ titik sengketa kita, nggak akan bertemu karena kita meyakini Allah adalah yang mencipta, yang memelihara, yang menghancurkan dan kemudian menciptakan kembali. Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Ini biar kita tahu di mana titik sengketa seorang muslim dengan ateis. Kemudian uluhiyah, tauhid uluhiyah adalah titik sengketa antara seorang muslim dengan orang musyrik. Antara orang muslim dengan orang musyrik. Baik musyriknya di zaman Nabi atau musyriknya di zaman kita sekarang. Ya. Seorang muslim tidak akan pernah memberikan peribadatannya kecuali kepada Allah. Itu udah harga mati udah. Tapi seorang musyrik, kalau di zaman Nabi SAW, ini biar kita tahu, musyrik bukan berarti nggak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi tidak mau hanya diberikan kepada Allah. Mereka mau diberikan juga kepada si fulan, dan si fulan. Sedangkan muslim, pokoknya harga mati ibadah hanya untuk Allah. Dan ibadah itu banyak. Ibadah itu kata para ulama yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu adalah semua nama, apapun namanya, kalau di situ ada kecintaan dan keridhaan Allah, itulah ibadah. Pokoknya kalau Allah suka dengan perbuatan itu namanya ibadah. Dan semua itu yang Allah suka nggak boleh dikasih kecuali untuk Allah. Ini harga mati seorang muslim. Tapi musyrik enggak. Musyrik mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka nggak mau cuman hanya untuk Allah. Mereka mau dibagi untuk yang lain juga. Seperti di zamannya para
di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musyrikin Quraisy itu mereka ibadahnya kepada Allah, tapi di waktu mereka sempit doang, waktu mereka terdesak. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allahi mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Mereka itu ketika menaiki perahu kemudian di tengah lautan terombang-ambing, enggak tahu lagi minta tolong kepada siapa, mereka betul-betul mukhlishina lahuddin, minta kepada Allah semurni-murninya. Betul-betul setulus-tulusnya mereka minta sama Allah. Mentauhidkan Allah betul-betul, tapi dalam keadaan kepepet, udah terdesak. Ketika Allah selamatkan mereka, kembali lagi seperti semula, beribadah kepada Allah, tawaf di depan Ka'bah. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW tawaf di depan Ka'bah. Mereka mengatakan Rabbul Ka'bah, Ka'bah itu punya Tuhan, yaitu Allah. Bahkan mereka tidak jarang bersumpah dengan nama Allah. Mereka tahu, nah ini harus penting kita ketahui jamaah. Banyak orang kira, orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi dikatakan musyrik karena nggak yakin Allah itu ada. Salah. Nah, ini makanya kita bilang tadi, banyak masyarakat awam kita taunya tauhid itu mengesahkan Allah itu doang. Secara global, padahal tauhid adalah dakwah yang mulia, dakwah yang agung, dakwah yang detail. Bahkan seluruh nabi itu diutus hanya untuk mentauhidkan Allah. Itu dakwah utamanya. Ya. Nah, ini musyrik. Tawaf depan Ka'bah. Nanti pulang ke Indonesia minta lagi sama kuburan, musyrik. Minta sama wali-wali yang udah mati, musyrik. Karena doa hanya boleh diberikan kepada Allah, gak boleh kepada orang mati. Orang mati itu bukan kita minta kepadanya, justru kita doakan dia dari Allah untuk diberikan rahmat. Makanya ada namanya sunnah, ya, ketika kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin, antum salifun wa nahnu lahikun, nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kita katakan keselamatan untuk kalian, wahai pemukiman orang-orang mukminin al-muslimin. Kalian sudah berlalu dan kami bakal juga seperti kalian akan berlalu. Kami minta kepada Allah untuk diri kami dan diri kalian as-sabat atau al-afiyah, kekokohan dan juga keselamatan. Bukan kita minta sama kuburan jamaah. Ya, ini tauhid uluhiyah yang harus kita ketahui. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke tauhid asma wa sifat. Masih cukup waktunya? Masih ya? Sedikit kita, karena yang terpenting adalah yang menjadi sengketa sampai sekarang ini adalah tentang asma wa sifat. Ya, mungkin sebagian kita insya Allah kalau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sebagian masyarakat ada yang sudah memahaminya. Nah, tapi yang menjadi bulan-bulanan sampai sekarang ini adalah sengketanya di tauhid asma wa sifat. Makanya kita akhirkan karena dia lumayan panjang pembahasannya. Lumayan panjang dan lumayan ribet dan lumayan menjadi persengketaan sampai sekarang ini. Taib. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa itu tauhid sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid yang ketiga. Tauhid yang pertama rububiyah, uluhiyah sudah kita bahas. Tauhid sifat-sifat dan nama-nama Allah. Apa itu? Dijawab oleh al-muallif, huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi aw wasafa rasuluhu fi ahadithihi as-sahihah alal haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamsil wala ta'til kal istiwa wan nuzul wal yad wa ghairiha mimma yaliku bi kamalihi. Qala ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailah ila sama'id dunya, rawahu Imam Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi wa la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Nah, kita baca, kita artikan. Tauhid asma wa sifat disebut oleh muallif adalah tauhid kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran atau yang disifati oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya yang sahih secara hakiki, ya, secara hakikatnya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, ya sudah, Allah Maha Pengasih, itu sifatnya mengasihi, tanpa kita mentakwil-takwilnya, tanpa kita mentafwidnya. Tafwid itu artinya kita menetapkan nama tapi nggak menetapkan sifat. Allah Maha Melihat tapi nggak melihat.
Allah maha mendengar tapi nggak mendengar. Nah, ini juga batil ini ya. Bingung kita. Karena setiap kata kan pasti punya makna. Kalau kita bilang kata Ar-Rahman, kata As-Sami, Allah maha mendengar tapi nggak dengar, kan bingung. Ada namanya tapi nggak ada maknanya, nggak ada sifatnya, kan bingung. Wala tamsil, tanpa kita menyerupakan kepada makhluknya. Wala ta'til, tanpa kita menolak nama dan maknanya. Jadi ada orang yang menetapkan nama tapi nggak menetapkan makna. Ada juga yang dia menolak nama dan makna sekaligus. Nggak ada itu, Ar-Rahman itu nggak ada namanya, nggak ada sifatnya. Ya, seperti apa contohnya? Seperti istiwa, seperti turunnya Allah ke langit dunia, seperti Allah punya tangan dan semisalnya. Mimma yalik, dengan apa yang pantas untuk kesempurnaan dan keagungan Allah. Dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah segala sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dan dalilnya sabda Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Riwayat Imam Muslim. Dan turunnya Allah itu sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaannya Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah satupun dari makhluknya.